Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Sahabat Gusbin dimana saja berada, untuk kultum kali ini yang bertema 7 golongan manusia yang tak bisa mencium bau surga. Sahabat Gusbin di mana saja berada, masuk surga menjadi dambaan semua manusia. Melalui Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan kenikmatan tiada tara dan tak bisa terjangkau oleh bayangan manusia. Namun untuk menggapai surga itu ada harga yang harus kita bayar, yaitu ibadah dan amal kebajikan. Sahabat Gusbin di mana saja berada, ada orang-orang yang jangankan masuk surga, mencium bau surga saja tidak bisa. Inilah golongan orang yang tidak bisa mencium bau surga. Yang pertama yaitu orang sombong. Orang yang sombong tidak bisa masuk surga dan tak bisa mencium bau surga. Bahkan sekalipun kesombongannya sangat kecil, sebesar biji zarah. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang laki-laki meninggal dunia dan ketika ia meninggal di dalam hatinya terdapat sebiji sawi dari sifat sombong, akan halal baginya mencium bau surga atau melihatnya. Lalu seorang laki-laki dari suku Quraisy yang bernama Abu Raihana berkata, demi Allah wahai Rasulullah, saya benar-benar menyukai keelokan dan menggemarilah hingga pada gantungan cemetiku dan juga pada tali sandalku. Rasulullah SAW bersabda, itu tidaklah termasuk kesombongan. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu indah dan menyukai keindahan. Akan tetapi sombong itu adalah siapa yang menolak kebenaran dan meremehkan manusia dengan kedua matanya. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, orang yang mencari ilmu akhirat untuk tujuan duniawi. Islam memerintahkan umatnya untuk menuntut ilmu, terutama ilmu akhirat. Menuntut ilmu akhirat ini dalam satu hadis juga disebut fisabilillah. Namun jika ilmu akhirat dicari dengan tujuan duniawi, maka orang tersebut terancam tidak bisa mencium bau surga. Barang siapa menuntut ilmu yang seharusnya untuk Allah, namun ia tidak menuntutnya kecuali untuk mencari dunia, maka pada hari kiamat ia tidak akan mendapatkan bau surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ketiga, menisbatkan nasab bukan kepada ayahnya. Nasab merupakan salah satu hal yang dijaga oleh Islam. Orang yang mengaku sebagai anak orang lain yang bukan ayah kandungnya, ia juga mendapat ancaman tidak bisa mencium bau surga. Karenanya Islam melarang umatnya menisbatkan nama kepada nama orang tua angkat. Barang siapa mengaku keturunan dari orang lain yang bukan ayahnya sendiri, tidak akan mendapatkan bau surga. Padahal bau surga telah tercium pada jarak 70 tahun atau 70 tahun perjalanan. Hadis riwayat Ahmad.
Yang keempat, wanita yang berpakaian tapi telanjang. Kelompok wanita yang berpakaian tapi telanjang ini tidak pernah dijumpai di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kini sabda beliau terbukti. Banyak wanita yang model demikian di zaman sekarang dengan dalih modis dan mengikuti perkembangan zaman. Namun bagi Islam dianggap telanjang. Dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat. Kaum membawa cambuk seperti ekor sapi. Dengannya ia memukuli orang dan wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Mereka berlenggak-lenggok dan condong dari ketaatan. Rambutnya mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak masuk surga dan tidak akan mencium baunya. Padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan sejauh ini. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima adalah orang yang menyemir rambutnya, khususnya dengan warna hitam. Hal ini sepele namun bisa menghalangi kita mencium aroma surga. Sebagaimana hadis, pada akhir zaman nanti akan ada orang-orang yang mengecat rambutnya dengan warna hitam, seperti warna mayoritas dada merpati. Mereka tidak akan mendapat bau surga. Hadis riwayat Abu Daud. Yang keenam, wanita yang minta cerai tanpa alasan syar'i. Dalam Islam, perceraian adalah perkara halal yang paling dibenci oleh Allah. Boleh dilakukan untuk menyelamatkan keluarga dari kemudaratan yang lebih besar. Namun, jika ada wanita yang minta cerai tanpa suatu alasan, maka ancamannya adalah tidak bisa mencium bau surga. Siapapun wanita yang meminta talak pada suaminya tanpa alasan, maka bau surga haram baginya. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang terakhir, yang ketujuh adalah orang yang membunuh kafir mu'ahad. Islam sangat menjunjung kesetiaan dan perdamaian. Islam melindungi hak-hak manusia sebagaimana diatur dalam syariat. Maka seorang muslim tidak boleh membunuh orang kafir yang terikat perjanjian dengan pemerintah Islam, yaitu kafir mu'akkad. Jika seorang muslim membunuh kafir mu'ahad, ia terancam tidak bisa mencium bau surga. Barang siapa membunuh orang kafir mu'ahad, maka dia tidak akan mencium bau warga surga. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat Gus Bin di mana saja berada. Demikianlah kultum singkat ini. Semoga kita dan keluarga kita, anak cucu kita mencium bau surga dan masuk dalam surga. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.